Bab 1 bilangan. Yang pertama ada bilangan bulat. Kemudian yang kedua bilangan pecahan. Bilangan bulat di situ ada mengenal bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, dan pengurangan bilangan bulat. Untuk bilangan pecahan kita bahas pertemuan berikutnya. Sebentar saya jeda sedikit, saya terima teman kalian dulu yang baru masuk. Saya lanjutkan lagi. Mengenal dan membandingkan. Baru masuk. Sebentar saya terima teman kalian dulu aja, baru saya lanjutkan. Saya lanjutkan, mengenal dan membandingkan bilangan bulat. Mengenal bilangan bulat kita bisa ambil dari kejadian sehari-hari. Misalkan suhu es pada termometer menunjukkan angka 5 di bawah 0, berarti suhu es negatif 5. Es kan nggak mungkin kan di atas 0, mesti di bawahnya 0. Kalau di bawah 0 kan, kalau di bawah 0 otomatis angkanya pasti negatif, ya kan ya. Negatif 5 ini termasuk bilangan bulat. Terus contoh yang kedua diambil dari kejadian sehari-hari. Suhu tubuh normal manusia adalah 37. Nggak selalu ya 37, ada yang 36, 35,5, antara segitu. 3,5 sampai 37 itu masih sehat, masih normal. Kalau sudah 38, 39 sudah panas ya, berarti kalau jadi 37 itu termasuk bilangan bulat positif. Jadi bilangan negatif 5, 37, negatif 5, 37, 0 adalah bilangan bulat. Di mana negatif 5 itu termasuk bilangan bulat negatif, 37 ini bilangan bulat positif, dan 0 juga termasuk bilangan bulat. Jadi pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf besar B atau Z, biasanya seperti itu. Biasanya memakai huruf besar B atau huruf besar Z. Penulisan himpunan bilangan bulat contohnya seperti ini. B sama dengan titik-titik, titik-titik itu dan seterusnya. Jadi angka yang sebelah kiri ini kalau diteruskan setelah min 3, kalau ke kiri diisi apa? Angka berapa? Negatif 4. Oh iya, negatif 4. Selanjutnya negatif. Yang lain selanjutnya negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Jadi semakin ke kiri semakin kecil angkanya, ya. Jadi semakin ke kiri semakin kecil angkanya. Misalkan
min 1 dengan min 3 lebih kecil mana? Min 1 dengan min 3? Min 3. Min 3. Berarti sudah tahu bedanya ya, bilangan bulat negatif itu mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, tahu ya? Iya. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 urutannya seperti itu. Saya kira sudah tahu semuanya ya. Ya. Oke, saya lanjutkan. Garis bilangan. Sebentar saya terima dulu temannya. Saya lanjutkan. Gambar garis bilangan. Jadi di sini bilangan bulat negatif semakin ke kiri semakin kecil, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 itu termasuk bilangan bulat negatif. Terus ada 0 juga termasuk bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat positif juga termasuk juga bilangan bulat. Kemudian di sini ada bilangan caca. Bilangan caca juga termasuk bilangan bulat. Bilangan caca itu kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya bilangan caca termasuk di dalam bilangan. Jadi bilangan caca termasuk bilangan ya, termasuk bilangan bulat positif ya. Termasuk bilangan bulat. Kalau bilangan bulat positif dimulai dari 1 sampai dan seterusnya. Jadi kalau bilangan caca termasuk bilangan bulat. Intinya bilangan bulat itu terdiri dari bilangan caca yang dimulai dari 0 sampai ke kanan itu, dan terdiri dari bilangan bulat negatif. Sampai sini ada yang ditanyakan atau saya kalau menjelaskan terlalu cepat atau membingungkan? Enggak, Bu. Enggak ya? Kalau enggak saya lanjutkan. Membandingkan bilangan bulat. Tulis aku. Ditulis enggak usah, kan sudah ada kan di LKS ya. Iya, Bu. Nanti ini insya Allah saya share lagi ke kalian. Ya. Jadi video saya menjelaskan insya Allah saya share ke WA kalian ya, insya Allah. Ya. Sudah saya jelaskan kembali. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Membandingkan berarti kalau membandingkan ada bilangan 1, ada bilangan 2. Misalkan di sini bilangan 1 A dan bilangan 2 B. Simbol-simbol untuk membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, A lebih besar dari B. Bilangan A lebih besar dari bilangan B. Jadi memakai simbol lebih besar. Simbol untuk membandingkan bilangan yang kedua yaitu A kurang dari B. Simbol untuk membandingkan bilangan bulat berikutnya yaitu A lebih besar sama dengan B. Yang keempat, A kurang dari sama dengan B. Yang terakhir, A sama dengan B. Jadi simbol-simbol yang digunakan untuk membandingkan bilangan bulat yaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan sama dengan. Membandingkan bilangan bulat. Contohnya, tentukan hubungan antara bilangan 5, min 1, dan 2.
5 itu terletak, kalau di grafik ini terletak di sebelah kanannya 0, min 1 ada di sebelah kirinya 0, dan 2 ada di sebelah kanannya 0. Jadi untuk menentukan hubungannya antara ketiga bilangan ini, berarti kita memakai seperti tadi, pakai simbol lebih besar, lebih kecil, sehingga dapat ditulis min 1 kurang dari 2 kurang dari 5. Penulisannya seperti ini. Jadi menuliskan hubungan antara ketiga angka ini seperti ini. Min 1 diletakkan di sebelah kiri karena yang paling kecil min 1 urutannya, kemudian paling kecil berikutnya 2, kemudian 5, ya kan ya, urutan paling kecil kan min 1, kemudian 2, kemudian 5. Atau kalau nggak ditulis seperti ini, bisa juga ditulis seperti ini. Kalau lebih kecil penulisannya berarti dimulai dari angka yang paling kecil, yaitu min 1. Kalau ditulis memakai simbol lebih besar, berarti ditulis angka yang paling besar. Sudah jelas semuanya? Ada yang ditanyakan sampai sini? Nggak ada. Nggak ada ya, berarti kalau nggak ada berarti jelas semuanya. Saya lanjutkan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 17.725 dan 17.527. Saya nulisnya keliru ini. Harusnya yang 17.725 ini ada di sebelah kiri dan terbalik intinya. Maaf ya, keliru ya nulisnya. Jadi lebih besar mana? Lebih besar yang 17.725. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama penjumlahan dulu. Ada dua cara untuk menghitung atau menjumlah bilangan bulat. Yang pertama dengan menggunakan garis bilangan. Yang kedua menjumlahkan bilangan bulat dengan secara langsung. Kita bahas yang menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan dulu. Contohnya, tentukan penjumlahan dari 5 plus min 2. Berarti 5 positif, berarti kalau 5 positif gambarnya ke arah kanan, dimulai dari 0, melangkah 5 ke arah kanan. Kemudian plus negatif 2, negatif 2, berarti kalau negatif ke arah kiri dari langkah yang terakhir. Langkah terakhir kan 5 tadi di sini ya. Kemudian karena min 2 berarti melangkah ke kiri sebanyak 2. Hasilnya 5 plus min 2 yaitu 3, sisanya berarti dihitung 1, 2, 3. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Berarti jelas ya. Saya lanjutkan sedikit lagi pengurangan. Nggak usah panjang-panjang ya saya menjelaskan. Nggak usah lama-lama biar nggak terlalu makan banyak kuota. Oh, itu tadi keliru penulisan lagi. Ini hasilnya 3 bukan min 3 ya. Saya salah ngetik.
minnya salah. Selanjutnya penjumlahan bilangan bulat secara langsung. Sebentar, ada yang masuk mungkin. Saya lanjutkan sebentar. Penjumlahan bilangan bulat secara langsung, gak pakai gambar berarti. Jika kedua bilangan bertanda sama, tanda itu berarti positif, negatif, maka jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya berilah tanda sama dengan tanda kedua bilangan tersebut. Contohnya seperti ini. 400 tambah 350 sama-sama bertanda apa? Positif apa negatif? Positif. Sama-sama positif. Jadi 400 ini mempunyai tanda positif, 350 mempunyai tanda positif. Makanya jadi hasilnya kalau sama-sama positif pasti hasilnya positif juga. Menjumlahkan biasa saja ya, 750. Kemudian kalau yang tadi yang positif, yang negatif sekarang. 73 mempunyai tanda negatif. 24 mempunyai tanda negatif. Sama-sama tandanya tanda apa? Sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif pasti hasilnya negatif. Menjumlahkannya biasa saja seperti biasa. 73 tambah 24 hasilnya 97. Tanda negatif diperoleh dari yang tadi karena sama-sama negatif, makanya hasilnya negatif. Caranya dijumlah. Saya lanjutkan yang kedua. Jika kedua bilangan berlainan tanda, maka lakukan langkah berikut. Yang nomor 1, kurangi bilangan yang bernilai besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Jadi kurangi yang besar dengan kecil kalau berlainan tanda. Jadi contohnya misalkan yang ketiga ini, 98 dengan 123 besaran mana angkanya kalau tanpa memperhatikan tanda? Kalau tanpa memperhatikan tanda berarti besaran mana angkanya? Antara 123 dengan 123. Namanya siapa? Namanya siapa tadi yang jawab? Oh ya, saya lanjutkan. Jadi yang besar dikurangi yang kecil tanpa melihat tanda. 123 kurangi 98 hasilnya 25. Kemudian karena besaran mana angka ini dengan ini? Kan besaran 123 ya. Karena besaran 123 berarti hasilnya menyesuaikan. Kalau 123 ini negatif, maka hasilnya negatif. Ya. Contoh yang kedua biar tambah jelas lagi. (153) ditambah min 34. Besaran 153 kan ya, berlainan tanda. 159 ini tandanya positif,
34 tandanya negatif karena berlainan tanda, tinggal mengurangi saja. 153 kurangi 34 hasilnya 125. Karena besaran 159 berarti menyesuaikan 159. 159 ini tandanya positif, maka hasilnya positif. Kalau yang tadi karena besaran 123, nah 123 ini negatif, maka menyesuaikan 123 ini, maka hasilnya negatif. Tahu bedanya contoh yang ketiga dan yang keempat? Halo, tahu bedanya ya? Halo? Halo? Iya Bu, tahu. Tahu bedanya ya contoh yang ketiga dan empat ya? Apa mungkin yang lain terputus jaringannya? Tidak Bu. Tidak. Jadi sudah tahu perbedaan dari contoh-contoh ini. Saya lanjutkan sedikit lagi. Ini pertemuan berikutnya saja biar nggak lama. Pengurangan bilangan bulat dulu. Pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan sama seperti yang tadi caranya. Kalau ini contohnya, contohnya ini kurang ya kalau yang garis bilangan. Yang secara langsung saja dulu. 34 dikurangi 13. Ini bisa dikurangi secara langsung, 21. Yang kedua, min 76 dikurangi 45. Ini sama tanda apa berlainan tanda? Yang B? Sama tanda. Sama-sama mempunyai tanda apa? Negatif. Sama-sama negatif, maka hasilnya negatif. Caranya dijumlah. Ya. Sama-sama negatif maka hasilnya negatif, terus dijumlah 76 tambah 45 hasilnya 121. Kemudian yang ketiga, 34 dikurangi min 59. Kalau ini beda lagi ya. Kalau ada dua tanda di tengah, beda dengan yang B ya. Kalau ada dua tanda di tengah seperti ini, berarti dikalikan tandanya. Nanti aturannya saya jelaskan pertemuan berikutnya. Ini pertemuan berikutnya saja biar gak bingung. Ya. Apa langsung saja ya? Langsung aja wes. Negatif kali negatif itu positif. 34 tambah 59 sama dengan 93. Yang C ada yang bingung? Enggak ya? Yang lain? Yang lain yang diam itu enggak bingung kan? Diamnya mengerti kan ya? Diamnya enggak. Kalau enggak berarti saya anggap mengerti semuanya loh ya. Jadi negatif kali negatif itu positif. Jadi yang tadinya ada tanda negatif 2 jadi positif. Hasilnya 93. Kemudian di sini ada lagi ini yang D. Positif sama negatif di tengah, beda dengan yang B tadi juga. Kalau ada positif sama negatif di tengah berarti dikalikan tanda positif sama negatifnya. Positif kali negatif itu negatif. Caranya berarti jadinya kalau ini sudah jadi negatif berarti negatif 148, negatif 101. Berarti negatif hasilnya negatif, caranya dijumlah. Mungkin kalau yang D masih bingung, nanti saya jelaskan di papan tulis. Yang E, min 36 tambah 32. Besaran mana? 36 dengan 32 tanpa memperhatikan tanda. Tanpa memperhatikan tanda. Besaran mana? Kalau 36. Terus kalau berlainan tanda tadi caranya dikurangi, berarti 36 dikurangi 32 hasilnya min 4. Terus kenapa kok min? Karena
besaran ini. Karena besaran 36. Lah 36 kan ada negatifnya, makanya ditambahin negatif. Sudah? Kalau yang ini yang F sama dengan yang D. Yang F sama dengan yang D. Negatif, negatif. Ada dua tanda di tengah, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadinya min 18 tambah 57. Jadi tadi yang negatif sama negatif sudah berubah menjadi positif. Min 18 tambah 57. Besaran mana? Tanpa memperhatikan tanda? 57. Iya, 57. Besaran 57, makanya hasilnya positif, nggak ada negatifnya. Terus caranya kalau berlainan tanda seperti ini, caranya dikurangi. 57 kurangi 18, 39. Sudah? Saya menjelaskan sampai sini saja dulu. Langsung tugas ya.